Pembahasan berikutnya yaitu tentang tahapan kerja SEM. 10 langkah praktik terbaik Google Ads. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu menentukan tujuan dan KPI yang jelas. Dalam SEM, target harus sangat spesifik. Misalnya, kita ingin CPA atau biaya per akuisisi tidak lebih dari Rp45.000 atau menetapkan ROAS minimal 4 kali lipat. Dengan angka yang jelas, kita memiliki tolok ukur yang pasti untuk menilai keberhasilan kampanye. Masuk ke langkah kedua, yaitu menyusun struktur kampanye yang efisien. Kampanye sebaiknya dipisahkan antara brand dan non-brand, kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan kategori produk. Kita juga dapat menargetkan lokasi tertentu seperti kota atau provinsi sehingga kontrol kampanye menjadi lebih presisi dan anggaran lebih efisien. Langkah ketiga adalah strategi kata kunci yang tepat. Di sini kita memanfaatkan berbagai match type, exact, phrase, dan broad secara strategis sesuai kebutuhan. Kita juga memasukkan negatif keywords untuk menyaring traffic yang tidak relevan. Tujuannya agar biaya iklan lebih efisien dan traffic yang masuk benar-benar berkualitas. Berikutnya langkah keempat, membuat iklan yang responsif dan menarik. Kita bisa menggunakan responsive search ads dengan variasi headline dan deskripsi agar Google dapat menampilkan kombinasi terbaik. Lalu menambahkan ekstensi seperti site link, call out, dan structured snippet supaya iklan terlihat lebih informatif dan mencolok. Dan langkah kelima, optimalkan landing page. Pastikan pesan di iklan konsisten dengan halaman tujuan. CTA harus jelas, ada bukti sosial seperti review, dan kecepatan halaman harus cepat. Semua faktor ini berpengaruh besar pada quality score yang pada akhirnya memengaruhi biaya dan performa iklan. Kita lanjut ke langkah keenam, yaitu menerapkan strategi bidding yang adaptif. Pada tahap awal, kita biasanya memulai dengan maximize conversions untuk mengumpulkan cukup data. Setelah volume konversi stabil, barulah kita beralih ke strategi yang lebih terukur seperti target CPA atau target ROAS agar biaya dan hasil bisa dikendalikan secara optimal. Langkah ketujuh adalah pengelolaan anggaran dan jadwal. Di tahap ini, kita menyesuaikan bid dan alokasi budget berdasarkan performa. Misalnya, menaikkan anggaran di jam-jam puncak atau periode tertentu termasuk minggu pertama Ramadan saat intensi beli biasanya meningkat. Berikutnya langkah ke-8, yaitu pelacakan konversi yang akurat. Ini sangat penting karena SEM tidak bisa dioptimalkan tanpa data konversi yang lengkap. Kita harus menyiapkan tracking untuk berbagai jenis tindakan, mulai dari pembelian, lead, nilai transaksi, panggilan telepon, hingga pengisian formulir agar ROI bisa diukur dengan tepat. Masuk ke langkah ke-9, yaitu optimasi berkala dan uji AB. Di sini kita melakukan query mining untuk menemukan kata kunci baru, menyesuaikan bid berdasarkan perangkat atau lokasi, dan terus melakukan uji AB pada variasi iklan. Tujuannya adalah memastikan kampanye selalu berkembang mengikuti perilaku pengguna. Dan yang terakhir, langkah ke-10, laporan dan insight terpadu. Di tahap ini kita menggabungkan data SEM dan SEO untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik. Dari analisis ini kita bisa melihat sinergi kedua channel dan memahami kontribusi inkremental yang mungkin tidak terlihat jika dianalisis secara terpisah. Berikutnya, etika dan regulasi dalam pemasaran digital. Etika dalam SEO sangat penting karena meskipun optimasi mesin pencari sering dianggap sebagai permainan algoritma, tetap ada batas jelas antara teknik yang sehat dan praktik yang manipulatif. Memahami batasan ini memastikan bisnis online Anda dapat tumbuh secara berkelanjutan. Whitehat SEO adalah praktik optimasi yang etis dan mematuhi pedoman Google, seperti membuat konten berkualitas, melakukan optimasi teknis, memastikan situs responsif di perangkat mobile, serta membangun backlink secara natural. Sebaliknya, Black Hat SEO menggunakan teknik yang melanggar aturan, seperti keyword stuffing, cloaking, dan pembelian backlink spam. Teknik ini mungkin memberi hasil cepat, tetapi sangat berisiko. Ada juga Grey Hat SEO, yaitu praktik yang berada di area abu-abu, tidak sepenuhnya etis,
tetapi tidak secara eksplisit dilarang. Contohnya penggunaan Private Block Network, PBN, yang tetap memiliki potensi risiko. Risiko terbesar dari penggunaan teknik black hat adalah penalti dari Google, baik secara algoritmik maupun manual action. Dampaknya bisa sangat fatal, bahkan hingga website hilang dari hasil pencarian. Selanjutnya, etika dan regulasi dalam SEM. Etika dalam SEM sangat penting karena iklan berbayar seperti Google Ads menuntut transparansi, relevansi, dan kejujuran dalam menyampaikan informasi. Praktik yang tidak etis tidak hanya merusak reputasi merek, tetapi juga dapat memicu sanksi dari platform iklan. Deskripsi iklan harus sesuai fakta. Artinya, setiap informasi mengenai produk atau layanan disampaikan secara jujur tanpa melebih-lebihkan manfaat atau menyembunyikan detail penting. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Pengiklan juga perlu menghindari penggunaan kata kunci kompetitor secara menyesatkan. Meskipun penggunaan merek kompetitor sebagai kata kunci diperbolehkan, iklan tidak boleh membuat konsumen seolah-olah diarahkan ke merek tersebut padahal menuju produk lain. Selain itu, sangat penting untuk menghindari klaim yang tidak bertanggung jawab, seperti pernyataan berlebihan atau tidak terbukti secara ilmiah. Contohnya adalah klaim obat herbal 100% menyembuhkan COVID-19 yang tidak dapat divalidasi. Pada tahun 2021, Kementerian Kominfo menindak sejumlah iklan obat dan pinjaman online ilegal karena dianggap menyesatkan. Google Ads sendiri memiliki kebijakan ketat yang langsung menolak iklan untuk produk berbahaya, pornografi, atau layanan pinjaman ilegal. Pelanggaran terhadap kebijakan tersebut dapat berakibat pada penolakan iklan, penangguhan akun, hingga konsekuensi hukum sesuai regulasi di Indonesia.